pendidikan sebagai gerakan. Sering sekali pendidikan dipandang sebagai program, lalu dimonopoli oleh pemegang kewenangan. Siapa pemegang kewenangan? Pemerintah. Ya, berjumpa lagi dengan Om Ben ya. Salam seger waras nih. Lagi-lagi Capres Koalisi Perubahan bicara sebuah isu yang tidak sesuai kenyataan. Pak Anies menyatakan pendidikan sering dimonopoli pemerintah. Waduh. Kayak gini loh calon presiden. Perasaan dalam berbagai pernyataan ada dua hal yang berkali-kali mantan Menteri Pendidikan itu menyodorkan tesa yang keliru. Pernyataan pendidikan sering dimonopoli pemerintah itu maksudnya apa? Apanya yang dimonopoli? Selalu main di wilayah abu-abu beliau ini. Yang tidak pernah jelas. Kalau kebijakan pendidikan, ya jelas itu kewenangan pemerintah. Masa pendidikan di Indonesia kebijakannya mau diatur oleh swasta? Begitu. Ya. Sekolah bebas mengadakan atau membuat kurikulum. Mau jadi apa anak-anak kita nanti? Mestinya sebagai seorang calon pemimpin menyampaikan sesuatu itu sesuai kenyataan. Kalau kebijakan terutama kurikulum otomatis wilayahnya pemerintah. Tapi lihat, pengaturan soal pendirian lembaga pendidikan, soal guru, soal tenaga pendidik, soal tenaga administrasi, dan aspek lain. Yang diatur hanya yang lembaga pendidikan milik negara. Kalau swasta, mereka bebas menentukan sendiri. Tidak hanya uang gedung, atau ada yang memakai kata sumbangan pembangunan, atau biaya bulanan. Berapa gaji guru yang diserahkan ke yayasan masing-masing. Termasuk juga pemerintah menyediakan pilihan kurikulum muatan lokal serta mata pelajaran pilihan. Artinya apa? Artinya menyimpulkan pendidikan dimonopoli pemerintah itu tidak benar. Jangankan pendidikan dasar nih, pendidikan tinggi yang dimiliki swasta juga bagus. Kualitasnya ada yang tidak kalah dengan lembaga pendidikan milik negeri mestinya. Kita tentu mempertanyakan apa motif Pak Anies menyampaikan hal itu? Bahwa ada pernak-pernik kebijakan pendidikan yang harus dibenahi. Itu jelas, ya. Kasihan sebenarnya dengan Pak Anies ini. Berasal dari kalangan pendidikan. Namun berbicara pendidikan saja malah ngawur. Bukankah selain pernah jadi Mendikbud, Pak Anies juga pernah jadi rektor. Juga penggerak pendidikan di Indonesia loh. Jadi narasumber juga pada berbagai kajian tentang pendidikan. Mengapa mengangkat topik pendidikan yang jadi bidang keahliannya saja malah tidak sesuai fakta? Apakah selama menjabat gubernur DKI sudah menghapus banyak pengetahuannya soal pendidikan di Indonesia? Mendengar apa yang disampaikan, tentu para guru, orang tua siswa, pemerhati pendidikan merasa aneh. Seperti yang bicara bukan Pak Anies loh, di era sebelum tahun 2014. Nah, kebetulan sekarang ini baru tahun ajaran baru nih. Dan ajang PPDB atau pendaftaran peserta didik baru. Yang berdasar kebijakan pemerintah memakai sistem zonasi. Pak Anies sangat tahu sistem zonasi ini menghilangkan kesan tidak ada lagi sekolah negeri yang disebut dengan sekolah favorit. Dulu, awal Pak Anies masih jadi Mendikbud. Anak bisa masuk ke sekolah negeri harus sesuai dengan passing grade. Nah ini. Atau batas minimal nilai tertentu. Makin favorit sekolahnya, makin tinggi ambang batas nilai yang dimiliki seorang siswa. Akibatnya banyak siswa dari keluarga miskin yang susah masuk sekolah negeri. Padahal mereka kalau di sekolah swasta biayanya mahal. Di sisi lain, jika diterima di sekolah negeri biasanya susah menembus sekolah yang lebih baik di jenjang berikutnya. Misalnya nih, dari SD negeri termasuk kategori biasa. Maka dia akan kesulitan menembus masuk SMP negeri yang favorit. Ini disebabkan gizi anak, kemampuan anak, serta
yang tersedia, guru yang tersedia ya biasa-biasa saja. Kalau di sekolah favorit, cara mengajar gurunya berbeda. Latihan-latihan mengerjakan soal. Fasilitas yang tersedia di sekolah juga berbeda. Dengan menerapkan sistem zonasi, maka siswa tidak terdekat sekolah yang bisa masuk. Sementara siswa yang tempat tinggalnya jauh dari sekolah favorit harus masuk sekolah negeri terdekat. Dulu sekolah favorit susah, tergeser. Sebab anak-anak yang masuk itu anak-anak cerdas. Otomatis kualitas lulusannya juga terdongkrak naik. Pendidikan yang disediakan sekolah negeri kan buat semua warga negara. Makanya menghilangkan kesan eksklusif ditempuh dengan zonasi ini. Apakah itu masih disebut dengan dominasi pemerintah? Di Jawa, banyak sekolah negeri, utamanya jenjang sekolah dasar, minim mendapatkan siswa. Beberapa sekolah kemudian di regrouping, dijadikan satu dengan sekolah negeri yang terdekat. Jika fakta yang terlihat begitu, apakah bisa disebut pendidikan didominasi pemerintah? Jelas tidak. Banyak masyarakat memasukkan anaknya ke lembaga pendidikan berbasis agama. Sehingga SD yang melabeli dengan kata terpadu, biasanya yang laku. Apakah itu bisa disebut masih ada dominasi pemerintah? Jelas tidak, Pak. Baru pada jenjang SMP dan SMA. Sekolah-sekolah negeri jadi sasaran lulusan SD. Soal kesejahteraan guru nih. Pemerintah juga memberi remunerasi bagi pendidik yang memenuhi syarat meskipun mereka berasal dari sekolah swasta. Ini membuktikan bahwa negara turut peduli, punya perhatian kepada kesejahteraan pendidikan. Tunjangan guru diberikan kepada setiap guru dengan persyaratan tertentu. Kata Pak Anies, wujud dominasi pemerintah di bidang pendidikan itu berupa dinas pendidikan. Posisi kepala dinas, Pak. Maksudnya gimana, Pak? Capres Koalisi Perubahan berkata begitu. Sudah pasti yang namanya dinas pendidikan ya diisi oleh aparatur sipil negara. Masa kepala dinas diisi oleh non-ASN? Kecuali aturan tentang itu dirubah. Nah, misalnya seorang kepala daerah bisa menunjuk kepala dinas dari non PNS. Ibaratnya seperti presiden memilih menteri. Nah, itu baru boleh. Selama ini meski otoritas maupun pembiayaan dimiliki pemerintah. Banyak kebijakan pendidikan yang sebelumnya diserahkan. Mendikbud meminta masukan dari banyak ahli. Dan salah satu dari kebijakan pendidikan yang mendengar suara masyarakat, dihapuskannya ujian negara di Indonesia. Apakah itu masih jadi wujud dominasi pemerintah? Kan ya tidak. Bahkan pendidikan dasar dan menengah milik pemerintah dilarang memungut biaya dari siswa. Jika ketahuan, pelaku bisa mendapatkan sanksi. Baru saja nih, Gubernur Jawa Tengah, Pak Ganjar Pranowo nih, meminta seorang kepala sekolah mengembalikan dana ke orang tua siswa. Sebab dana dikumpulkan beralasan pembangunan tempat ibadah. Di Jawa Timur, Bukofifah juga melarang sekolah negeri berjualan seragam. Kita tahu, siswa baru seringkali berada di posisi lemah, tetap mengeluarkan uang dengan berbagai alasan. Biaya buku, biaya seragam, uang gedung lah, dan alasan lainnya. Sekolah ya hanya bisa menitipkan seragam khusus, misalnya batik atau baju olahraga. Di koperasi sekolah, kalau baju rutin serta pakaian olahraga, mesti siswa tidak harus membeli. Mereka bisa memakai baju alumni sekolah tersebut. Baju seragam batik dan olahraga sebaiknya tidak setiap tahun ganti. Itu bisa menjadikan orang tua siswa membeli. Kalau masih sama dengan angkatan sebelumnya, seorang siswa bisa mencari kok ke kakak tingkat yang sudah menamatkan pendidikannya. Demikian opini UBN kali ini. Sampai bertemu lagi dengan episode berikutnya.
Salam seger waras.